Kegiatan yang mengambil sumber dana alokasi umum dan anggaran dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau ini melibatkan 3 instansi seperti Bapeda, Dinas Pertanian dan Pangan, serta Dinas Peternakan Perikanan Kelautan, masing-masing dengan memberikan program pelatihan budidaya cacing, maggot, ternak jangkrik, dan pengembangan budidaya tanaman labu siam sistem modern. Penandatanganan MOU antara Pemkab Blitar dengan mitra kerja dan masyarakat oleh Bupati Blitar ini memulai program APP Pejantan Anom. Bupati Hajah Rini Syarifah mengatakan, APP Pejantan Anom intinya adalah pemberian pelatihan dan bantuan kewirausahaan kepada masyarakat pelaku ekonomi di Kabupaten Blitar berupa bibit dan alat penangkarannya. Saya optimis dengan semangat maju bersama, sejahtera bersama, angka kemiskinan di Kabupaten Blitar bisa diturunkan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah, pemerintah pusat telah memberi arahan agar dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan, perumusan, dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan, serta melakukan upaya-upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, meningkatkan efektivitas alokasi anggaran, serta memperkuat dari sisi kelembagaan penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan di daerah, terlebih pada masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai implementasi dari pencapaian visi kami terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera, berlandaskan akhlak mulia, Badatun Thayyibatun Warabul Ghafur, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2021-2026. Persoalan penanggulangan kemiskinan menjadi isu terpenting pada misi 1, yakni meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan iman dan takwa dengan kearifan lokal budaya yang dicapai melalui tujuan peningkatan taraf kesejahteraan dan harmonisasi sosial kehidupan masyarakat dengan indikator tujuan menurunnya persentase penduduk miskin. Output kunci seperti beasiswa pendidikan warga kurang mampu, pembangunan rumah tidak layak huni, hibah, bansos, pelatihan kewirausahaan dan lain-lain disinergikan melalui berbagai sumber pendanaan, baik dari APBD, APBN, lembaga donor maupun CSR. Salah satu output kunci program penanggulangan kemiskinan yang dimaksud adalah APP Pejantan Anom yang saat ini sedang kita launching pilot project-nya. APP Pejantan Anom merupakan kepanjangan dari anti-poverty, program pelatihan kewirausahaan dan jalin kemitraan pertanian, peternakan, perikanan non-mainstream. Inti dari program ini adalah pemberian pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat yang kurang mampu, yaitu yang by name, by address berdasarkan DTKS 2020 yang terpilih berdasarkan assessment. Kemudian diberikan bantuan sarana prasarana, mendapat pendampingan sekaligus monitoring dan evaluasi selama 6 bulan, serta dicarikan mitra usaha yang siap bekerja sama kontraktual baik dari sisi pendampingan maupun pemasaran selama minimal 1 tahun. Tindak ponggok mampir tumbas ketan. Ketan anget ditambah gula merah. Pejantan Anom atasi kemiskinan, kagem masyarakat Blitar langkung sejahtera. Selain
Selain MOU, Bupati Rini Syarifah juga menyerahkan secara simbolis bantuan sarana produksi kepada perwakilan penerima. Bupati Blitar berharap APP Pejantan Anom bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, kita launching hari ini Pejantan Anom sebagai pilot project bahwa ini Kabupaten Blitar sangat memperhatikan tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Blitar. Untuk itu, ini tadi kita sudah bekerja sama dengan BI, dengan BPS, dengan beberapa stakeholder supaya membantu masyarakat ini untuk meningkatkan perekonomian. Mulai dari pelatihan, pengadaan bibit, ya, sampai nanti pemasaran. Kita jamin masyarakat bisa. Iya, harus gedok tular. Jadi tidak hanya di beberapa kecamatan tadi yang termasuk Kademangan, ada Sanan Kulon. Nah, ini wilayah yang belum ada Pejantan Anom ini kita dorong untuk ikut kegiatan ini. Memang kita harus memilih komoditas yang memiliki suatu teknologi yang tidak terlalu sulit. Labu siam itu untuk teknologi yang digunakan, yang diterapkan itu sederhana. Dan labu siam itu mempunyai umur produktif yang panjang. Sampai berbulan-bulan, bahkan tahunan kalau kita itu bisa memelihara itu. Dan pasarnya, setelah kita lihat, pasar-pasar itu banyak sekali yang membutuhkan labu siam. Bahkan eksportir yang ada di Tinggal ya Mas. Di Tinggal itu selama ini komoditas yang diekspor itu ya labu siam termasuk di situ, sehingga pasarnya tidak akan kesulitan. Itu. Yang kedua, memang ini adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk para masyarakat yang notabene ya kurang mampu itu tadi. Ini nanti fasilitas mulai dari bibit kita kasih, pupuk organik kita kasih, dan juga POC ya kita kasih, dan juga untuk kerangka lanjaran ya Mas, itu kita kasih, dan kita beri untuk fasilitas galvalum. Jadi itu nanti akan umurnya lebih panjang, tidak gampang busuk, sehingga betul-betul nanti labu siam itu bisa bertahan lama. Kalau biasanya kan masyarakat menggunakan bambu umurnya kan berapa bulan itu udah busuk, akhirnya ambruk, itu bermasalah juga. Dari situlah kita memang untuk kita pilihkan komoditas labu siam itu antara lain karena budidaya yang tidak terlalu sulit.